Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Prita dan audiens semuanya, menjadi kebahagiaan bagi kami, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, khususnya dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa berpartisipasi pada webinar pada pagi hari ini. Saya bisa share screen untuk paparan saya. Ya, sudah bisa terlihat Mbak Prita? Belum terlihat, Pak. Kami akan coba kembali untuk teknisnya, Pak. Tapi boleh, Bapak, ya, sudah mulai terlihat, Pak. Sudah terlihat. Ya. Silakan, Pak. Oke, ya, terima kasih. Seperti yang diarahkan kepada kami, paparan yang kami sampaikan adalah bagaimana aplikasi dekarbonisasi di sektor energi. Bapak Ibu sekalian, outline yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini bagaimana tren energi global dan inisiatif global dalam dekarbonisasi, kemudian komitmen Indonesia dalam perubahan iklim global, seperti apa posisinya, first emisi kita, kemudian roadmap-nya, kemudian bagaimana pathways-nya, langkah-langkah kita menuju dekarbonisasi itu. Tren energi global dan inisiatif global dalam dekarbonisasi, ada beberapa transisi energi dunia yang paling besar atau yang paling dikerjakan di dunia saat ini adalah ada 6 tren dunia. Pertama, dekarbonisasi, kemudian konsumerisasi, elektrifikasi, desentralisasi, digitalisasi, integrasi. Transisi energi akan memunculkan potensi bisnis baru. Ini yang kita harapkan, jadi akan membuka bisnis-bisnis baru sehingga ini memberikan peluang bagi investor tentunya. Bapak Ibu sekalian, global energy trend yang ada kaitannya dengan pengendalian perubahan iklim dunia terkait dengan UNFCCC, ada beberapa langkah, ada beberapa milestone yang sudah ada selama ini. Diawali pada tahun 1997 dengan Kyoto Protocol, komitmen internasional pertama tentang perubahan iklim, termasuk pengurangan emisi penyebab perubahan iklim adalah dari sektor energi. Kemudian terjadi transformasi energi untuk mengurangi penggunaan energi fosil fuel untuk energi dan transportasi khususnya. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi, harga listrik dari energi terbarukan terus menurun. Ini yang kita harapkan dengan adanya teknologi, dengan adanya inovasi, energi baru dan terbarukan dari selain yang ada di dunia ini kita bisa eksplor, kita bisa pergunakan. Kemudian selain pengurangan emisi, juga berdampak pada meluasnya akses energi dengan pemanfaatan energi lokal dan meningkatnya kesejahteraan. Dari global trend ini kita bisa lihat bagaimana harga terendah hasil lelang total final energy consumption ini bisa kita lihat di sana, bagaimana lower renewable power cost-nya, increase energy access-nya, kemudian reduce emission and air pollution, kemudian increase welfare and growth. Ini tentunya harapan kita semuanya, kita bisa memanfaatkan energi selain fossil fuel, tapi tetap kita bisa melakukan pembangunan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa inisiatif global yang ada dalam rangka menuju dekarbonisasi ini. Seperti kita lihat ada Paris Process on Mobility and Climate, ini led by Moving On and the Partnership Sustainable Low Carbon Transport. Kemudian ada UN Conference, Net Zero Asset Owner Alliance, kemudian ada beberapa lagi yang lain. Artinya di dunia, inisiatif-inisiatif ini sudah mulai bermunculan dan akan semakin banyak ke depannya. Ini tantangan bagi kita, tantangan bagi Indonesia, tantangan juga bagi Pertamina tentunya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana komitmen Indonesia dalam perubahan iklim ini terkait khususnya dengan energi, sektor energi ini. Nah, ini adalah profil emisi gas rumah kaca Indonesia. Kalau kita lihat pie chart yang sebelah kiri itu, apabila kita melihat emisi kita dengan seluruh sektor, 5 sektor itu,
dari kehutanan, forest and land use, kemudian dari energi. Kita bisa lihat kalau sektor kehutanan kita keluarkan, sektor energi akan menempati 60% dari emisi Indonesia itu. Kita lihat dengan bar chart-nya, bisa dilihat di situ bagaimana komposisi atau profil dari emisi gas rumah kaca Indonesia ini sampai dengan tanggal 2016. Ini prediksinya apa? Hitungan kita, hasil inventarisasi kita. Nah, bagaimana respon Indonesia terhadap kesepakatan internasional? Seperti diketahui, Paris Agreement 2015, semua negara harus berkontribusi untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya. Bapak Presiden hadir pada saat itu menyampaikan komitmen Indonesia dalam berpartisipasi dalam penurunan emisi gas rumah kaca global, kemudian ditandatangani oleh Menteri LHK di New York, dan kemudian diratifikasi oleh DPR kita menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, komitmen Indonesia tindak lanjut dari Paris Agreement itu, kemudian kita menyampaikan First NDC Indonesia. Di dalam First NDC Indonesia, komitmen Indonesia kepada dunia internasional sebagai kontribusi dalam upaya pengendalian perubahan iklim global yang disampaikan pada tanggal 6 November 2016 dengan key feature-nya adalah low greenhouse gas emission and climate resilient development. Kemudian yang kedua, Indonesia vulnerability to climate change, adaptation and mitigation action, transparency framework, mean of implementation, dan kerjasama internasional. Ini yang kita dorong di dalam NDC kita. Nah, kalau kita lihat bagaimana sektor energi, sebetulnya sektor energi menduduki urutan yang kedua setelah kehutanan 17,2 dan energi ini 11%. Tetapi kalau kita lihat dari business as usual-nya, kehutanan ini sudah 70% dari emisi business as usual-nya, tetapi energi baru 11-15% dari business as usual-nya. Artinya masih ada kemungkinan bagaimana kita bisa meningkatkan angka penurunan emisi dari sektor energi ini. Nanti kita bisa lihat simulasi ke depan bagaimana kita bisa meyakinkan dunia bahwa Indonesia bisa menurunkan penggunaan fosil fuel-nya. Bapak Ibu sekalian, aksi-aksi mitigasi untuk pencapaian target NDC kita sudah bisa lihat di dalam NDC kita. Saya bacakan hanya di sektor energi aja karena kita di sini berbicara mengenai sektor energi. Bagaimana kita mengefisiensikan penggunaan energi final, kemudian pemanfaatan clean coal technology, kemudian produksi listrik energi baru terbarukan, penggunaan bahan bakar nabati, mandatori B30, bahkan Bapak Presiden disampaikan bisa B50, B80, dan bahkan bisa B100 pada waktunya nanti. Ini tentunya khususnya pada sektor transportasi, kemudian penambahan jaringan gas, penambahan stasiun pengisian bahan bakar gas, SPBG ini. Ini adalah aksi mitigasi yang dilakukan untuk sektor energi ini. Ini sudah disampaikan di internasional dan ini menjadi roadmap kita dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor energi. Untuk sektor lain Bapak Ibu bisa membaca lebih lanjut. Nah, bagaimana dengan roadmap NDC mitigasi kita? Bahwa peta jalan kita, roadmap kita, ini merupakan arahan bagi para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian target NDC melalui penyediaan informasi target fisik, tata waktu, indikasi lokasi potensial pelaksanaan aktif mitigasi, serta para pihak yang dapat berkontribusi dalam pelaksananya. Jadi di dalam roadmap ini, who is doing what-nya, di mana, bagaimana, sudah dijelaskan, sehingga jelas pencapaian dari mitigasi ini bisa kita capai. Kemudian di dalam roadmap juga dapat membantu untuk menyelaraskan program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target NDC yang ditetapkan tersebut. Bapak Ibu sekalian, kalau ini kita buka lebar, kita baca detail target NDC 2030 dari sektor energi.
Ini kami lakukan dengan diskusi yang mendalam dengan sektor energi dari ESDM, kemudian industri, dari perhubungan, dan dari berbagai sektor. Angka ini adalah hasil diskusi dari rekan-rekan semuanya dari sektor energi, kami yang mengkoordinir untuk diskusi ini. Di sana terlihat energi-energi apa saja yang bisa kita lakukan dengan upaya-upaya untuk penurunan ini. Misalnya energi efisiensi, kemudian energi baru terbarukan, berapa target yang bisa kita capai dari energi bersih, dari fuel switching, dari Alvolu, bisa berapa yang bisa kita capai di sana. Detail-detail kegiatannya apa saja, kemudian di mana, kemudian siapa yang akan melakukan, ini di sana sudah kami lakukan pendetilan di sana, sehingga para pelaku tinggal melihat kontribusi masing-masing untuk menurunkan energi itu dari sektor-sektor yang atau subsektor yang sudah kami detailkan di sini. Ini adalah dari diskusi yang cukup mendalam, simulasi dan perhitungan yang kami lakukan dengan rekan-rekan dari sektor energi. Nah, ini adalah detail bagaimana kita bisa melakukan efisiensi energi. Peningkatan efisiensi peralatan sistem penggunaan energi measure yang akan dilakukan adalah menerbitkan standar efisiensi atau labeling atau building codes, kemudian meningkatkan efisiensi melalui manajemen transportasi, peningkatan efisiensi pada sistem penyediaan tenaga listrik, pengurangan susut jaringan. Kemudian dari EBT, energi baru dan terbarukan, biofuel untuk transportasi, biodiesel dari sawit dan sumber-sumber nabati lainnya, jarak pagar, kemiri, sunan, dan nyamplung, bioetanol, dan sebagainya, ini yang harus kita dorong untuk menuju ke sana. Kemudian power plant, tenaga panas bumi, PLTP, tenaga air, PLTA, tenaga surya, PLTS, kemudian tenaga bayu, angin, tenaga bioenergi, biomasa, biogas, sampah, dan juga bahan bakar CPO. Kemudian penggunaan biomasa sebagai bahan bakar campuran pada PLTU batubara. Kemudian untuk penggunaan bahan bakar rendah karbon, ada beberapa yang bisa kita lakukan di sana. Substitusi bahan bakar yang memiliki kandungan karbon tinggi atau BBM dan batubara dengan gas alam atau LPG. Kemudian penggunaan minyak solar pada beberapa PLTD disubstitusi dengan gas alam. Kemudian produksi energi, supply side, kemudian demand side seperti apa, kita lihat di sana lebih detailnya. Dan dari sisi subsektor transportasi, peningkatan efisiensi sistem transportasi, kemudian substitusi bahan bakar fosil oleh bahan bakar terbarukan dan bahan bakar yang rendah karbon. Ini adalah bagaimana upaya-upaya mitigasi di dalam roadmap yang sudah kita susun bersama. Nah, bagaimana potensi mitigasi lainnya dari produksi energi? Pengurangan gas-gas fugitif di lapangan migas melalui housekeeping untuk mengurangi kebocoran pada peralatan penanganan migas dan kegiatan menuju zero flaring dan venting. Kemudian pengurangan pelepasan gas CO2 dari sistem pemurnian gas di lapangan migas, enhanced oil recovery, untuk penerapan carbon capture utilization and storage, dan untuk penyimpanan CO2 di formasi geologi atau carbon capture and storage yang dilakukan di beberapa penyimpanan instalasi penyimpanan CO2 ini. Kemudian untuk implementasi CCS dan CCUS terhadap gas hasil pembakaran pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil, ini adalah menjadi potensi akan dituangkan di dalam 2050 LTS, Long Term Strategy and Low Carbon and Climate Resilient, yang merupakan mandat dari Paris Agreement pasal 419. Ini yang sedang kita dalami, kita kerjakan, sehingga betul-betul potensi mitigasi produksi energi ini kita bisa masukkan di dalam LTS, rencana jangka panjang kita. Bapak Ibu sekalian, nah bagaimana kita NDC kita dan nanti pada tahun 2030 bisa kita lihat bagaimana roadmap-nya yang kita susun. Ini adalah integrasi bagaimana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam program dan kegiatan aksi masing-masing KL dan non-party stakeholder.
Ini yang kita susun, kita diskusikan bersama-sama sektor dan subsektor untuk menuju 2030 pencapaian NDC kita seperti apa. Nah, dekarbonisasi di Indonesia sebagai mandat Paris Agreement Artikel 419 LTS 2050 LTS Decarbonization Pathway, di sana kita tuangkan nanti ada beberapa pilar untuk menuju dekarbonisasi Indonesia. Melalui pilar pertama, energy efficiency measure will drastically decrease energy intensity of GDP, energi per GDP. Kemudian pilar kedua, decarbonisasi of electricity, use of low carbon emitting fuel and CCS will significantly electricity emission intensity. Kemudian pilar yang ketiga, electrification of end uses will reduce fossil fuel combustion and reduce emission as long as the power generation is deeply carbonized. Jadi ini adalah yang kita masukkan di dalam perhitungan atau simulasi di dalam 2050 LTS untuk dekarbonisasi pathways kita. Bapak Ibu sekalian, dekarbonisasi pathways, key elemennya adalah ada 4 ini: energy efficiency improvement, the development of low carbon emitting energy sources, kemudian further fuel switching to renewable resources, kemudian structural change in the economy. Ini yang menjadi elemen-elemen, kunci-kunci elemen di dalam dekarbonisasi yang kita tuangkan di dalam 2050 LTS kita. Nah, bagaimana dengan Pertamina? Dekarbonisasi sudah terjadi atau sudah ada di dunia dengan berbagai perusahaan atau institusi yang melakukan itu. Bagaimana dengan Pertamina sendiri? Ini adalah tantangan ke depan bagi Pertamina untuk menuju ke sana. Tentunya ini menjadi sasaran kita 2050, kalau NDC kita 2030. Untuk LTS ini long term strategi kita menuju dekarbonisasi ini 2050. Nah, ini adalah inisiasi Pertamina. Telah dihitung terjadi penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2019. Ini sumber dari report Pertamina 2019 sebesar 693.337 ton CO2 Pertamina Geothermal Energy. Ya, kemudian ada Pertamina EP ini juga ada di sana. Kemudian penurunan emisi gas rumah kaca melalui efisiensi energi, penggunaan gas flaring, konversi bahan bakar, penggunaan dan modifikasi peralatan, efisiensi dan rendah emisi gas rumah kaca. Inisiatif lainnya, Litbang, dilakukan riset pengembangan green refinery, penelitian membangun pabrik baterai kendaraan listrik, kemudian konversi kilang minyak, pengelolaan crude palm oil CPO, mengolah produk turunan CPO menjadi bensin di kilang Pelaju, memproses produk turunan CPO menjadi solar di kilang Dumai. Artinya Pertamina sudah melakukan inisiasi-inisiasi kegiatan, dan ini menjadi kan kita yakin bahwa kita bisa melakukan dekarbonisasi ini sesuai dengan bagaimana rencana jangka panjang kita 2050 nanti. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak Ruanda. Ini langsung ini Pak, ada pertanyaan untuk Bapak ini dari audiens. Ini salah satunya ini disampaikan oleh Ibu Sawitri Apriyati, Dit FPO RNP. Ya, ini yang menarik adalah ya memang masyarakat menyambut adanya energi baru dan terbarukan. Namun ini pertanyaannya Ibu Sawitri adalah mengenai biodiesel ini Pak, terkait dengan biodiesel. Karena peningkatan demand biodiesel bahan bakar nabati dalam hal ini FAME ya Pak ya, sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam implementasi solar B30, B50 dan seterusnya, erat kaitannya juga Pak dengan deforestasi, pembakaran hutan. Untuk membuka lahan untuk penanaman kelapa sawit itu sendiri, di mana hal tersebut dapat merugikan dan juga tentunya akan berdampak buruk bagi lingkungan hidup dan berpotensi memperburuk upaya-upaya climate change Indonesia.
Apakah pemerintah sudah ada kebijakan terkait hal ini mengingat ke depannya kebutuhan biodiesel ini semakin masif, menemukan jalan tengah yang terbaik dari hal ini, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih ya, pertanyaan yang baik sekali. Ini yang sudah kami sampaikan beberapa kali ya. Bapak Presiden sudah mengeluarkan regulasi, instruksi Presiden bahwa akan melakukan evaluasi perkebunan sawit kita. Artinya apa? Kita kalau boleh kita bicara adalah kita moratorium izin baru sawit, ya. Jadi tidak ada izin baru sawit dulu, tetapi dengan meningkatkan produktivitas kebun-kebun sawit kita yang sudah ada. Terutama kebun-kebun sawit kita banyak yang sudah tua, sehingga dilakukan peremajaan-peremajaan di sana. Dan ini yang menjadi sasaran atau tujuan kita untuk kedepannya ini. Kita tidak membuka lahan baru untuk sawit, kita memanfaatkan lahan-lahan karena dari data kami masih banyak sekali izin-izin yang sudah diberikan, tapi beberapa lokasi belum digarap dengan baik, atau dengan meningkatkan produktivitasnya, dengan ganti bibit, kemudian dengan pasca pengolahan yang baik, banyak sekali upaya-upaya produktivitas, sehingga kita bisa meningkatkan produktivitas kelapa sawit kita. Kalau boleh dibandingkan dengan negara tetangga kita masih separuhnya atau sepertiga dari produktivitas dari Malaysia ya. Oleh karena itu kita ini yang harus kita kejar untuk menuju produktivitas yang lebih tinggi, sehingga kita tidak perlu lagi membuka lahan-lahan yang masih bagus, apalagi hutan primer. Ini sudah ada impresnya juga. Kita menghentikan pemberian izin baru, terutama untuk hutan alam primer dan lahan gambut. Ini sudah kita stop, tidak akan ada kita buka lagi di sana. Kita juga tidak akan sedang mengevaluasi pembukaan atau pemberian izin baru untuk sawit, tetapi dengan meningkatkan produktivitas sawit ini. Itu Mbak. Baik Pak, terima kasih. Jadi tekankan tadi tidak ada ekstensifikasi, tapi diutamakan adalah intensifikasi dan pemanfaatan lahan yang sudah mendapatkan izin. Nah, ada pertanyaan kedua nih Pak dari Bapak Faisal dari Pertagas. Pak, ini siapa dan bagaimana regulator di Indonesia yang menegaskan kembali mengenai komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement? Karena menurut pandangan Pak Faisal di sini, beliau melihat di Morowali sendiri polutan gas yang melebihi standar ini tidak ditindak tegas, Pak. Itu pertanyaan pertama dari Pak Faisal. Dan yang kedua adalah new and renewable energy ini membutuhkan capex, capital expenditure yang sangat besar bila dibandingkan dengan output-nya. Apakah ada cara atau sebuah teknologi hybrid begitu Pak yang mampu memberikan output yang lebih besar dengan biaya capex yang lebih rendah sehingga kemudian tantangan harga keekonomian ini bisa tercapai, Pak? Ya, nah kalau mengenai bagaimana bisnis di sektor energi baru terbarukan ini, tentunya dari rekan-rekan dari ESDM atau bahkan Pertamina akan lebih mengetahui lebih detailnya. Kami dari sektor lahan, dari lingkungan hidup dan kehutanan tentunya terkait dengan bagaimana penyediaan lahan-lahan itu untuk misalnya HTI energi misalnya. Ya, masih banyak lahan-lahan atau kawasan hutan kita yang berpotensi untuk bisa dikembangkan menjadi hutan tanaman industri untuk energi. Nah, bagaimana setelah misalnya sudah ada pohon-pohon atau hutan-hutan yang siap untuk biomas, untuk bioenergi ini bisa ditransfer, ini kan ada teknologi yang lain. Nah, ini yang bukan menjadi otoritas kami, mungkin teman-teman SDM akan lebih mendalami bagaimana misalnya insentif untuk industri menuju dari bioemas menuju energi itu seperti apa. Kemudian tentunya komitmen Indonesia, pertanyaan yang pertama, bagaimana komitmen Indonesia untuk mencapai mencapai NDC kita. Bapak Presiden sudah menyampaikan beberapa kali bahwa Indonesia berpartisipasi global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca ini. Bahkan DPR kita sudah meratifikasi, artinya apa? Seluruh Indonesia komit untuk menurunkan emisi gas rumah kaca itu. Oleh karena itu, di dalam update
NDC kita, roadmap kita itu harus jelas. Apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk menuju penurunan emisi gas rumah kaca itu harus jelas. Ini yang diperlukan di dalam update NDC kita ini. Dengan semakin jelasnya roadmap kita, pencapaian NDC di masing-masing sektor, bahkan sampai subsektor, ini bisa dijelaskan, bisa dikembangkan lebih lanjut dengan lebih baik dan lebih pasti. Dan ini akan memberikan kepastian, memberikan, kalau boleh saya sampaikan sebagai ambisi Indonesia untuk mencapai NDC ini akan semakin jelas bahwa Indonesia akan bisa mencapai komitmennya 29% dengan kemampuan sendiri, bisa 41% menurunkan emisi apabila ada dukungan internasional. Artinya kita semakin firm, kita semakin yakin bahwa dengan roadmap NDC yang jelas, kita bisa mencapai NDC kita dengan baik. Baik Pak, terkait juga NDC, pertanyaan ketiga dari Bapak AS Arifin dari PEP yang menanyakan apakah stimulus-stimulus yang telah diusulkan oleh KLHK agar seluruh stakeholder ataupun juga pelaku bisnis tergerak untuk bersama-sama mencapai target dari NDC Indonesia. Iya, ya. Ini yang menyusun update NDC ini bukan KLHK sendiri, kami mengundang semua sektor. Kami mengkoordinir sektor-sektor itu yang akan mengencourage dari masing-masing sektor itu untuk memberikan atau meyakinkan bahwa stimulus-stimulus itu ada di sektor-sektor itu. Misalnya di sektor energi, di sektor limbah, di sektor pertanian, di sektor industri seperti apa. Ini yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing sektor dan subsektor itu untuk memberikan dukungan bagaimana kita bersama-sama mencapai NDC kita dengan baik. Dari diskusi FGD yang kami lakukan beberapa kali dengan sektor dan subsektor ini, ada keyakinan yang tinggi bahwa sektor-sektor ini akan mampu mencapai penurunan NDC kita ini apabila mereka bekerja sama bisa merangkul semua pelaku-pelaku bisnis, ya pelaku-pelaku investasi ini dengan baiknya. Baik Pak, pertanyaan ketiga dari Bapak Panji Agustiawan dari Pertagas Pak, terkait dengan program dekarbonisasi. Bagaimana sebenarnya fokus pemerintah terkait program dekarbonisasi ini Pak, terhadap penggunaan energi batu bara tepatnya untuk sumber listrik ke depannya? Karena saat ini penggunaan batu bara masih jauh lebih besar daripada penggunaan energi lainnya yang lebih ramah lingkungan, seperti misalnya penggunaan gas. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini kalau kita lihat bagaimana Australia, Jerman, ya negara-negara EU menuju phasing out dari fossil fuel ini tentunya juga tidak suddenly ya, tidak langsung dari fossil fuel besok sudah tidak pakai lagi. Ini kita lakukan dengan gradual, dengan phasing out istilahnya. Kalau kita lihat Australia dia targetkan 2038 kalau nggak keliru. Jerman 2050. Jadi tidak bisa mereka langsung melepaskan fossil fuel dengan segera. Indonesia juga demikian. Kita akan menuju ke sana tentunya. Kita masih banyak resource kita. Ini harus kita jaga hati-hati betul bagaimana kita menuju penurunan secara gradual dari fossil fuel menjadi bioenergi atau menuju energi baru dan terbarukan ini. Ini tentunya yang dari sektor energi yang akan menyusun ini. Saya yakin, apalagi sekarang sudah ada Dewan Energi Nasional yang baru, anggotanya sudah baru dilantik beberapa hari yang lalu ya, atau baru kemarin ya. Ini menjadikan keyakinan kami bahwa energi ini akan dikawal dengan baik karena targetnya 2025 harus 23% energi baru dan terbarukan. Mungkin sekarang baru 5 atau kurang dari 10%. Artinya masih ada jendela yang harus kita dorong menuju ke sana. Ya, ini kami yakin dengan adanya Dewan Energi yang baru ini, upaya-upaya atau roadmap kita menuju energi baru terbarukan ini akan semakin baik ke depannya.
Baik, terima kasih banyak Pak untuk penyampaian materinya. Terima kasih, kita berikan apresiasi kembali kepada Director General of Climate Change dari KLHK, Bapak Dr. Insinyur Ruanda Agung Sugarliman MSc. Terima kasih Pak sudah berbagi bersama kami di sini. Terima kasih rekan-rekan semuanya, audiens ya.